hadir untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Atau mengambil tempat di depan panggung, dipersilakan. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi break untuk sebentar. Boleh mengambil waktu untuk saling bercengkrama satu sama lain atau ingin izin ke toilet dipersilahkan.
Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki sesi materi. Untuk materi pertama, kita kedatangan narasumber kita dari Bank Aceh Syariah, yaitu Bapak Rahmat Prayogi. Kepada Bapak Rahmat Prayogi, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan panggung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, mohon izin juga terima kasih kepada Pak, saya belum hafal jadi saya lihat ini Pak ya. Pak Idrus Hayat Pak ya, selaku Ketua PWRI ya, PWRI, dan tadi Pak Dekan 2 Pak Israk Ahmad Syah yang udah duluan kembali, dan Pak Maimun yang akan segera hadir Pak ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Kami udah diundang ke acara yang luar biasa ini, Silver College, yang bertema belajar tidak mengenal usia Pak ya. Belajar tidak mengenal usia. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rahmat Prayogi. Panggilan saya Yogi. Alhamdulillah saya membawa dua rekan partner saya dari Bank Aceh Pak. Kebetulan kami dari kantor pusat Bank Aceh. Kalau Bapak Ibu nanti jalan ke sana, silakan singgah, kita bertemu, kita ngobrol. Kantornya itu di Batoh tapi di ujungnya Pak. Di Batoh di ujungnya, di depan showroom Honda Arista. Nah itu kantor kita sementara. Dan teman saya yang satu namanya Pak Hendra, satu lagi Pak Ferry. Beliau-beliau ini yang akan membantu saya kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan terkait bahan-bahan yang memang kita presentasikan ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, ini saya akan mempresentasikan tentang produk digital Bank Aceh. Kebetulan kami dari divisi digitalisasi dan layanan yang menerapkan tentang digital Pak. Digital. Kalau dulu kita akses keuangan tuh sulit ya, apalagi misalnya kita dibilang ya Bank Aceh itu kan bank daerah yang memang dulu juga kita belum punya mobile banking. Sekarang Bapak Ibu kita alhamdulillah Bank Aceh sudah ada yang namanya mobile banking untuk membantu transaksi masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, yang memudahkan kita tidak harus pergi ke bank, tidak harus jauh-jauh nih, cukup lewat handphone saja. Mungkin boleh Pak Hendra di next kita langsung masuk ke materi aja. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi misalnya ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau nggak mesti tanya jawab, mungkin ada masukan, silahkan ya Bapak Ibu, itu akan jadi bahan kita ke depan. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini profil Bank Aceh yang seperti Pak Dekan 2 bilang tadi. Ini boleh di next Pak Indra. Nah,
Bang Aceh itu hadir, alhamdulillah saat ini sudah menjadi bank syariah Pak, bukan lagi unit usaha syariah. Dan kalau boleh menyambung cerita Pak Dekan 2 tadi, saya juga sebelumnya pernah kerja di Bank Mandiri sebelumnya Pak, sebelum kanun itu ada. Alhamdulillah juga saya sudah hijrah berarti Pak, hijrah ke bank syariah dari bank konvensional, belajar lebih banyak lagi tentang bank syariah. Dan ya, jadi Bang Aceh itu untuk saat ini, ya ini bisa Bapak Ibu lihat ya, ini untuk sekilas info aja Bapak Ibu, sekilas info dari segi asetnya, dari segi DPK-nya, pembiayaannya, laba, modal inti dan lain-lainnya. Terlalu kecil Pak ya, boleh saya jelaskan? Boleh. Baik Pak, saya jelaskan aja, nggak apa-apa. Jadi kita untuk saat ini ada 31 gerai UMKM Pak. 31 gerai UMKM, dan kita sudah ada 5.200 pelaku UMKM terlibat pelatihan. Nah, kita juga ada 257 pelatihan UMKM. Nah, dari masa ke masa kita juga sudah terus bertambah nih fitur produk, apalagi produk-produk digital Bang Aceh yang siap membantu masyarakat untuk bertransaksi secara mudah dan cepat. Jadi tidak harus lagi Bapak Ibu harus pergi ke bank jauh-jauh gitu. Jadi cukup dari rumah menggunakan handphone saja gitu. Boleh di next Pak Indra. Nah, untuk saat ini overview produk digital kita Pak, ada beberapa. Nah, nanti kalau ada yang bingung silakan ditanya aja. Kita sudah ada Action Mobile namanya Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang download, alhamdulillah. Action Mobile itu mobile banking punya Bang Aceh yang bisa bertransaksi transfer, bisa bertransaksi pembelian token listrik, pembelian pulsa dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah ada layanan Action Mobile Bang Aceh. Dan yang kedua kita sudah ada Action Business Pak. Action Business itu layanan pengelolaan transaksional korporasi. Jadi ini lebih ke perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang transaksinya bisa besar-besar, kita dapat menyediakan Action Business untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Itu mau perusahaan dalam jenis dinas, bisa juga perusahaan-perusahaan yang memang PT yang kita kelola gitu. Nah, kita juga memang sudah ada dari dulu itu ATM, CRM Pak. Jadi juga di ATM itu sekarang tidak hanya kita narik duit aja. Kita juga kalau misalnya udah kelebihan duit kita di dompet, kita juga bisa store lagi di CRM. Nah, yang ini juga ada Action Bank Pak, uang elektronik kita juga ada virtual account, kita juga ada edisi. Nah, edisi ini yang membantu kita saat ini kalau kita malas pegang uang cash, jadi kita tuh belanja pakai kartu aja. Ya, edisi. Jadi misalnya Bapak nggak bawa uang cash, kita tinggal kasih kartu aja ke kasirnya. Nanti transaksionalnya di situ gitu. Nah, terus kita juga ada kris Bank Aceh. Jadi misalnya Bapak Ibu mau belanja juga tidak bawa uang tunai, kita dari handphone kita, dari Action Mobile kita tadi, kita tinggal scan QR-nya. Nah, itu kita bisa berbelanja secara langsung, nggak perlu lagi keluar-keluar bawa uang cash gitu. Terus selanjutnya itu ada Action Link Bapak Ibu. Action Link itu produk, saya jelaskan sedikit. Action Link itu adalah mitranya kita. Mungkin Bapak Ibu yang memang ada usaha atau yang memang mau ada rencana membuka usaha, bisa bergabung menjadi Action Link-nya Bang Aceh. Action Link-nya Bang Aceh itu adalah produk pihak ketiganya Bang Aceh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat lagi jalan ada warung-warung tuh, ada spanduk Bang Aceh, ada spanduk bisa melayani tarik tunai, bisa melayani transfer, bisa melayani pembelian, bisa melayani pembukaan rekening. Nah, itulah agen Action Link kita Bapak Ibu. Kita memberikan kesempatan untuk masyarakat yang membuka usaha
menjadi mitranya kita, mitra agen Action Link untuk dapat menambah pundi-pundi kita selain dari usaha. Misalnya kita usaha ponsel, oh kita udah ada nih dari pulsa laba kita sekian, ini kita sekian. Nah, dengan bergabung menjadi agen Action Link Bank Aceh ini tentunya menambah lagi presentasi kita untuk mencari keuntungan. Nah, yang terakhir itu ada pengkat Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ke jalan tol, kita masuk ke bandara, kita masuk ke pelabuhan, sekarang rata-rata tidak lagi menggunakan uang cash ya. Jadi rata-rata sudah menggunakan kartu. Nah, kartu itu bisa kita pakai. Kita ada, Pak. Alhamdulillah Bang Aceh ada kartu itu. Kita tidak perlu maksudnya wah yang seperti Pak Dekan 2 bilang tadi, bank konvensional pergi, kita susah nih. Misalnya ada pemikiran seperti itu karena kartu ya punya Bank Mandiri misalnya imaninya itu sudah tidak ada lagi karena banknya sudah tidak ada. Insya Allah enggak, karena Bang Aceh siap juga, kita juga banyak produk digital kita, salah satunya pengkat tadi yang siap membantu kita. Misalnya kita mau masuk ke bandara, misalnya kita mau masuk ke pelabuhan, misal kita juga mau masuk ke jalan tol. Jadi itu review sedikit Bapak Ibu tentang produk digital Bank Aceh saat ini. Tentunya harapan kita juga ini akan terus kita kembangkan dalam segi-segi fiturnya, dalam segi-segi produknya yang akan datang gitu. Boleh di next Pak Hendra? Pak Hendra boleh di next. Nah, Bapak Ibu izin saya nyampaikan slide berikutnya. Kita juga ada namanya Action Priority. Nanti kalau ada yang bertanya boleh sama Pak Ferry. Jadi Action Priority ini kita nasabah khusus, nasabah primanya Bang Aceh. Kalau Bapak Ibu berkenan misalnya atau yang memang menjadi nasabah primanya Bang Aceh, boleh nih kita misalnya kita sudah ada juga layanan Action Priority Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu, oh saya ingin jadi nasabah prioritinya Bang Aceh, boleh, silakan Bapak Ibu ke kantor, kita insya Allah siap terima. Terus kita juga udah ada Action Long. Nah, Action Long ini Pak, ini kita lagi menunggu izin dari pihak regulator dari OJK. Cepat-cepat ya. Oke, tes. Jadi Action Long ini merupakan mesin Pak, seperti ATM, tapi dia dapat melakukan pembukaan rekening. Jadi kalau kita sebelumnya itu pembukaan rekening itu harus ke kantor, datang, harus berjumpa dengan CS, berjumpa dengan teller. Ini insya Allah ke depan tidak lagi harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ke mesin saja, masukkan data yang diminta, itu bisa langsung tuh. Bisa juga misalnya nih kita kartu kita udah rusak, kita bisa mau ganti kartu, itu insya Allah bisa di Action Long ini. Nah, namun ini kita juga masih menunggu perizinan dari pihak regulator Pak. Kami minta doanya mudah-mudahan segera mendapat izin supaya bisa dapat juga membantu lebih ringan masyarakat untuk melakukan pembukaan rekening, mengganti kartu dan lain-lain Bapak Ibu. Oke, boleh di next Pak Indra. Nah, ini juga tentang tabungan Bapak Ibu, tabungan yang ada di Bank Aceh saat ini. Nah, ini produknya Pak Hendra. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau nanya silakan ke beliau. Enggak mau nanya di sini, mau misalnya tanya lewat WA boleh Pak Hendra ya. Kita ada yang namanya tabungan Firdaus, tabungan Sahara, tabungan pensiun, tabungan simple, tabungan simpeda, tabungan selanga, tabungan aneka guna, dan tabunganku. Nah, ini ya tentu misalnya Bapak Ibu ada keperluan atau yang memang sudah ada tabungan tapi ingin membuka tabungan lagi yang memang peruntukannya berbeda-beda nih, yang jelas Bapak Ibu. Jadi ya nanti ada sesi Pak Indra akan lebih detail menjelaskan tentang detail-detail tabungan ini. Boleh di next dulu Pak Indra. Ini juga ini yang saya jelaskan tadi mungkin Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang produk digital Bank Aceh saat ini juga alhamdulillah sudah memberikan kontribusi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Contoh kita bilang user pengguna Action Mobile saat ini
Mobile bankingnya Bang Aceh itu sudah 326.316 user. Alhamdulillah. Nah, untuk volumenya itu di angka 3 triliun ya, 3,9 triliun dan transaksinya mencapai 1.900.000. Itu untuk action mobile bankingnya Bang Aceh. Jadi insya Allah Bapak Ibu jangan ragu menggunakan action mobile Bang Aceh karena dijamin aman, fiturnya juga lengkap insya Allah. Dan kita juga akan terus menambah fitur-fitur yang ada untuk melengkapi dan membantu masyarakat untuk bertransaksi gitu. Nah, saya lanjut ke action link tadi Bapak Ibu. Jadi untuk agen action link, nah kita juga sudah mempunyai agen sebanyak 4.405 agen. Ini posisi Januari 2024. Nah, kita juga sudah memiliki kris yang siap membantu transaksi Bapak Ibu yang tidak membawa uang cash tadi. Kita sudah tersebar Bapak Ibu di Medan, Jakarta, dan Aceh. Karena Bang Aceh itu ada juga di Medan dan Jakarta. Nah, jadi juga siap merchant-merchant itu melayani Bapak Ibu untuk transaksi yang memang tidak harus pakai cash. Kita cukup dari handphone saja. Itu sudah ada 14.269. Nah, selanjutnya action bisnis kita itu sudah mencapai 2.708. Itu untuk yang PT tadi saya bilang, yang untuk memang transaksionalnya lumayan besar. Itu jumlah usernya. Dan edisi kita alhamdulillah juga sudah mencapai 510 Bapak Ibu yang memang sudah tersebar di Aceh, Medan, dan Jakarta. Untuk ATM saat ini Bapak Ibu, sebaran ATM kita sudah di angka 342 dan untuk sebaran CRM kita di angka 86. Nah, jadi ATM sama CRM ini agak berbeda sedikit Bapak Ibu. Kalau ATM hanya untuk tarik tunai, kalau misalnya CRM itu kita bisa setor tunai juga di situ. Terus kantor cabang kita, alhamdulillah cabang kita 26 cabang Bapak Ibu, termasuk Medan dan Jakarta. Terus juga jumlah cabang pembantu kita ada 132. Nah, boleh di next Pak Indra. Nah, ini total daftar jaringannya. Jadi insya Allah Bang Aceh terus melakukan ini Bapak Ibu pengembangan dalam sisi produk dan juga cabang-cabangnya. Kita terus melihat daerah mana nih yang belum terjangkau nasabah-nasabahnya dengan bank gitu. Jadi kita terus misalnya ini contoh nih kita buka di Capem di Sigli tapi ada wilayah yang memang belum terjangkau sama bank, itu kita akan buka kantor cabang pembantunya, kita akan buka layanan agen action linknya, jadi di wilayah itu terus terbantu untuk segi finansialnya. Oke, boleh di next Pak Indra. Oke, lanjut. Nah, ini bisnis bank saat ini secara keseluruhan saja Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan. Jadi sudah mencakup ke sini. Inilah produk-produk digital Bank Aceh untuk saat ini. Dan saya sebelum saya tutup mungkin saya minta Pak Hendra dulu untuk menjelaskan secara rinci tabungan tadi. Tabungan sahara, tabungan pensiun. Jadi saya inginnya gini, misalnya Bapak Ibu sudah ada tabungan, tapi peruntukannya selama ini belum cocok nih ke sini gitu. Harusnya saya bukan tabungan sahara, tapi saya tabungan pensiun. Atau saya tabungan Firdaus gitu. Jadi saya akan agak kupas di tabungannya ini, jadi kita bisa nyambung tabungan kita sama yang memang keinginan kita. Mungkin Pak Indra, silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya dikasih kesempatan kali ini untuk bisa memaparkan beberapa produk tabungan. Sebelumnya, salam dari pimpinan divisi kita, nggak dapat hadir, soalnya ada pertemuan di Pemda. Jadi kami diutus untuk mewakili. Mungkin saya pengen apresiasi sedikit terhadap Bapak yang bisa hadir sini.
Mungkin secara up to date terkait teknologi kami mungkin di depan, tapi secara kebijaksanaan saya percaya Bapak jauh lebih bijaksana pada kami. Dan saya mungkin memperkenalkan diri, saya dari kecil di Banda Aceh, saya orang Kampung Pineng, dan saya familiar dengan beberapa wajah di sini, dan bahkan ini kayak Pak Hasan ya. Ya, Pak Hasan ini saya dulu pernah waktu kecil ke Bener Meriah, ke kebunnya Pak Hasan bersama kakek saya. Nah, mungkin Bapak udah lupa sama saya. Dan ini Bapak, kakek saya udah meninggal. Ya. Dan ini bapaknya Ferdian, Pak ya? Iya, betul. Jadi saya memang orang Kampung Pineng. Dan saya sekali salam Pak Sam, Pak San. Tadi mungkin saya pengen bercerita sedikit terkait yang tadi Pak Idrus sampaikan ya, terkait isu-isu yang sedang berkembang terhadap orang-orang tua sekarang, khususnya mental isu. Saya pernah baca buku Viktor Frankl, itu dia psikiater di Perang Dunia II, yang jadi tawanan di Jerman. Beliau tuh tawanan perang, otomatis kehidupan itu sangat sakit sekali. Cuman ketika dia keluar dari tawanan itu, merdeka lah kita bilang, sebelumnya dia merasa bahwa penyiksaan di Perang Dunia II itu sakit sekali. Rupanya ketika dia balik ke rumah, ada yang lebih menyakitkan. Apa itu? Rupanya mereka sudah dilupakan sama keluarganya. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan kami yang muda-muda nih punya waktu untuk orang-orang tua kami, sehingga orang tua kami nggak merasa kesepian, kayak Pak Idrus bilang tadi. Ya Pak ya. Oke, mungkin saya lanjut Pak. Ini kita dari Bank Aceh. Mungkin saya kalau produk tabungan ini, saya di Bank Aceh masuk tahun 2014, dan produk tabungan ini otomatis bapak-bapak jauh lebih duluan kenal daripada saya. Kayak tabungan Simpeda, Firdaus, tabungan Sahara, Simpel dan lainnya. Dan mungkin yang paling familiar dari bapak-bapak yang udah PNS ini, kita ada produk tabungan Simpeda, gaji biasanya ke situ ya Pak. Nah, mungkin saya mulai dari tabungan Firdaus. Tabungan Firdaus inilah salah satu produk tabungan unggulan kita yang memiliki unggulan. Di sini kita tidak ada BDM. Jadi Bapak kalau mau nabung di sini, berapapun uang Bapak itu nggak akan terpotong Pak. Dan bahkan bertambah dengan nisbah bagi hasil yang didapatkan setiap bulannya. Dan dengan tabungan Firdaus ini Bapak bakal mendapatkan fitur ATM yang bisa Bapak gunakan di seluruh mesin ATM yang tersebar di seluruh Aceh, mau itu ATM Bank Aceh ataupun ATM BSI yang ada logo Prima ataupun ATM bersama. Yang kedua kita ada tabungan Sahara. Tabungan Sahara ini adalah akronim dari tabungan sarana haji dan umroh. Jadi kalau memang Bapak mau ada niat umroh lagi atau haji lagi, Bapak bisa nabung nyicil di sini pelan-pelan. Nanti kalau memang udah cukup, Bapak tinggal bisa langsung berangkat Pak. Dan ini nggak dapat fasilitas ATM karena sifatnya untuk perencanaan Pak. Dan yang ketiga ini ada tabungan pensiun. Tabungan pensiun ini kita memang dah produk yang memang dah disepakati oleh pihak Taspen untuk digunakan oleh pensiunan. Dan ini biasa untuk pembayaran tunjangan ya Pak. Ada tunjangan hari tua dan tunjangan yang lainnya kan. Untuk di sini kita bakal ada kartu ATM juga, emang co-branding dengan Taspen, dan setiap bulan kita nanti ada disuruh autentikasi dari aplikasinya supaya ATM-nya nggak terblokir. Dan kemudian ada tabungan simpel. Ini untuk bapak-bapak yang mungkin ada cucu, kita bisa pakai tabungan simpel. Ini untuk mengedukasi anak-anak untuk menabung dari sejak dini ataupun mengikut sertakan mereka. Bagaimana menabung tuh? Untuk apa menabung itu? Ya, otomatis ketika mereka waktunya udah matang, mereka udah ngerti bahwa mereka udah punya tabungan, dan itu menjadi kebiasaan atau behavior yang bakal tertanam sampai mereka dewasa. Betapa pentingnya investasi itu. Yang kemudian ada timbangan Simpeda. Mungkin Bapak sini semua udah pada tahu sambungan Simpeda itu apa. Dan ini produk default dari semua bank daerah. Semua bank daerah ada nih tabungan Simpeda. Dan fitur-fiturnya sama kayak tadi, ada ATM, ada mobile banking, dan ini tersebar di seluruh Indonesia malahan produk ini. Dan ATM-nya itu kayak tadi juga bisa dipakai di seluruh Indonesia juga, yang ada logo ATM bersama dan Prima. Kemudian ini ada tabungan Selanga. Untuk tabungan Selanga ini tabungan ultimate kita Pak. Kalau di dunia teknologi ini flagshipnya kita. Kenapa saya bilang flagship? Bapak di sini nabung 1 juta aja, Bapak tuh dapat poin. Jadi poin itu bisa diakumulasi untuk kemudian ditukarkan langsung dengan hadiah-hadiah yang tersedia. Situ ada mulai dari microwave sampai dengan mobil.
Dan poin itu nggak akan berkurang, Pak. Dia akumulasi setiap bulannya. Semakin banyak Bapak nabung, semakin banyak dapat poinnya. Dan ini kena biaya ATM 10.000 per bulan. Dan itu saya rasa worth it lah untuk hadiah yang didapatkan. Kemudian ada tabungan aneka guna. Tabungan aneka guna ini peruntukannya biasa untuk penerimaan bantuan dana sosial. Biasa anak-anak sekolah ataupun anak-anak yatim. Kita pakai tabungan ini karena bebas biaya DM, jadi anak-anak pun tidak terbebani dengan biaya DM. Dan yang terakhir kita ada tabunganku. Tabunganku ini produk co-branding dari Bank Indonesia dan ini sifatnya sama kayak tabungan simple untuk mengedukasi dan menginklusi anak-anak sejak dini betapa pentingnya investasi itu sendiri. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan terkait tabungan, boleh di sini ataupun nanti kita bisa komunikasi via WhatsApp boleh juga. Boleh lanjut Pak Yogi? Oke, ini untuk fitur kartu ATM kita. Kita ada kartu ATM 3 jenis, Platinum, Gold, dan Silver. Untuk Platinum ini, Bapak bisa bertransaksi tunai, tarik tunai di ATM Bank Aceh maksimal perharian 10 juta. Jadi ini untuk kebutuhan belanja sehari-hari udah lebih, Pak. Bapak bisa tarik 10 juta dalam sehari kan. Dan transfer ke sesama BAS, mungkin Bapak ada anaknya yang kuliah di kampung atau di kota sana, Bapak bisa transfer sampai dengan 50 juta dalam sehari. Dan kalau untuk transfer antar bank, ini 25 juta batasnya. Dan ini kalau Bapak menggunakan tabungan selanga, ini bebas kartu ADM-nya. Karena udah di ADM 10.000 tadi, udah include ya. Kemudian ada kartu ATM Gold, ini limit transaksinya 10 juta. Sama kayak yang tadi, kalau sesama Bank Aceh bisa sampai 30 juta, kemudian kalau antar bank 20 juta. Biaya ADM per bulannya 5.000. Kemudian ada ATM Silver untuk tunainya 5 juta, limit transfer sesama Bank Aceh 15 juta, ke bank lain juga 15 juta. Dan ini biaya ADM-nya 3.500. Mungkin untuk produk dasar dan ATM-nya cuma ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau emang ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada, saya mohon izin. Dan mungkin saya terkesan kali tadi sama quote dari Bapak ya. Ini mungkin bakal saya bawa kemana-mana. Never stop learning because life never stop teaching, Pak ya. Terima kasih Pak untuk quote ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya mau tanya. Ya Pak. Saya mau ngambil gaji di Bandung, Ustaz. Kalau di Bandung, Bapak dengan catatan Bapak menggunakan tabungan pensiun tadi, dan Bapak menggunakan kartu ATM co-branding Taspen tadi, dan Bapak setiap bulan autentikasi, Bapak bisa tarik pakai ATM tadi, Pak. Kalau nggak ada ATM terpaksa harus ke Jakarta dulu, Pak. Iya. Iya. Tapi sekarang kita udah ada ATM semua untuk pensiunnya, Pak. Wajib ada ATM karena itu memang sebagai ID card juga, Pak ya. Kalau buku di kantor cabangnya, Pak, kantor layanannya memang harus. Kalau Bapak di Bandung lebih dekat ke Jakarta mungkin, Pak. Gimana Bu? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Kami dari pegawai dulu udah di Bank Aceh, kita ngambil gaji. Kemudian pensiunan juga di Bank Aceh. Apa yang bisa kami dapat di situ? Apa ada hadiah atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin. Makasih Bu, pertanyaannya bagus sekali Bu. Walaupun itu sedikit jadi beban buat saya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, dia jadi masukan buat saya. Tapi kalau emang Ibu pensiunan di Bank Aceh, kita di sini ada layanan pensiun dan itu pasti diprioritaskan. Dan itu memang dah amanat dari direksi kita dan jajaran manajemen kita bahwa pensiunan ini orang-orang yang udah banyak berjasa dari awal dulu sampai sekarang. Dan ketika mereka udah sampai sini nggak serta-merta kita lupakan. Justru harus kita kasih treatment yang jauh lebih spesial seharusnya. Dan mungkin kalau memang Ibu ada masukan dari Ibu, jadi kita perlu mungkin bisa tuh kita buat gathering yang inisiasinya dari Bank Aceh, dikumpulin lagi gini-gini, kok bisa kita bawa motivator atau pembicara yang bikin bapak-bapak senang ya. Kalau memang ada dana mungkin kenapa nggak di luar Aceh Pak ya, gitu ya. Iya Bu, mungkin di gathering itu kita bisa. Ya betul Bu. Nanti coba kita sampaikan ke jajaran manajemen kita untuk apresiasi terhadap pensiunan-pensiunan yang sudah berjasa untuk Bank Aceh Bu. Betul Bu, betul Bu. Dikit, ada lagi Pak, Ibu?
Iya boleh, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, saya simpan dulu Pak ya. Saya bukan di Bandung, cuma berkeliling-keliling aja kerjaan. Saya di Jakarta, Pak. Oh iya Pak, silakan. Nah, Jakarta di Medannya dua, ada rumah dengan. Di Aceh udah lain. Jadi begini, saya ini ada persoalan-persoalan juga nih, persoalan perbankan nih. Mungkin pengaruh daripada syariah ataupun dari konvensional. Kami dari BUMN itu kalau pensiun misalnya saya di Jakarta, kalau saya mau ambil uang di sini nggak bisa karena sana bank konvensional. Kita juga ke BRI. Jadi mau pindah pun nggak bisa. Saya pun heran juga, kecuali saya pindah kembali. Itu baru bisa. Ada suatu hal yang saya lihat. Kalau saya mencoba mau ambil pensiun, mau tiket pesawat Antip, pensiun 2 juta ini kan, tahu sendiri lah berapa. Ini bukan rahasia nggak apa-apa. Jadi persoalan-persoalan kita hadapi inilah yang membuat kadang-kadang suasana kita kurang nyaman sebagai orang pensiun. Dia nggak mengerti kita seperti Bapak bilang, pengabdian saya 35 tahun mengabdi di Republik ini. Nah, kan? Jadi nggak tahu dia itu. Kalau kita pindah-pindah nggak boleh dia bilang. Kecuali Bapak pindah ke sana dia bilang. Kalah itu nih. Jadi saya bilang begini. Saya merasa dirugikan betul terhadap perubahan-perubahan ini saya bilang. Pertama, saya nggak bisa ngambil pensiun saya, tentu saya ambil. Karena saya sering di Aceh karena duduk saya lahir sini, saya sering di sini. Jadi yang saya rasakan itu, pertama yang saya paling dirugikan bagi saya ini, kalau saya mungkin adalah bank, katakanlah bank syariah walaupun ini BSI ya. Tapi masalah yang saya alami adalah kalau saya memindahkan ke BSI pun nggak boleh, BRI nggak boleh. Kemudian jadi sangat fatal lagi saya katakanlah di bank BSI syariah di sini. Kalau mengambil uang ini bermasalah kalau saya belanja kena cas 1%. Di Medan tetap kena cas dengan syariah, baik pada Aceh juga demikian. Ya. Jadi saya itu heran kenapa ada pemberlakuan itu diskriminasi terhadap bank-bank syariah itu. Saya juga heran. Memang begitu peraturannya saya tanya. Mengapa saya pernah dicas? Saya taruh uang di bank itu, tapi saya dicas. Setiap saya belajar tetap kena cas 1% kalau syariah. Bapak bisa di mana-mana dan sulit betul ngambil uang kalau namanya syariah. Itu kenapa? Kira-kira apa pandangannya sehingga ini harus kirim pola. Janganlah orang Aceh di bodoh lah. Ya. Kok jadi orang bodoh selalu kita? Ini persoalan yang mau kita bikinkan. Nah, itu yang pertama. Siapa mungkin punya ide-ide kita oke. Kalau ada ide yang kira-kira kalau ada satu katakanlah satu aja yang bisa menarik bank konvensional di Aceh ini bagus sebetulnya. Karena bukan orang investor kamu nggak mungkin dia menggunakan syariah, apalagi menggunakan LC. Ya, itu nggak akan mungkin. Dia pasti menggunakan bank konvensional. Jadi ini persoalan ini. Kalau kita ajak orang apa kita mau berdagang di Aceh katanya. Ya? Uang aja kita tarik nggak bisa kira. Kalau syariah kita nggak bisa, itu kata mereka. Jadi inilah mungkin jadi pemikiran kita. Ada suatu hal yang perlu kita pikirkan masuk Pemda ataupun di DPR. Kasihlah peluang-peluang biar orang bisa masuk ke Aceh. Ini apa aja Aceh tapi orang miskin. Miskin kan, lembut kan? Nah ya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Bapak dulu ya. Tadi Bapak tanya yang ATM ya. Kita kok ATM untuk di luar negeri kita masih terbatas di Malaysia Pak, di mesin ATM yang ada berlogo Maps. Dan mungkin kita sedang menawarkan solusi lain untuk transaksi yaitu kris cross border. Jadi Bapak bisa bertransaksi bawa HP belanja di luar negeri ataupun orang luar negeri belanja di sini, tinggal scan aja, Bapak bisa langsung bertransaksi di situ menggunakan kris itu tadi. Dan untuk pengembangannya sekarang kita sudah tahap untuk acquire-nya. Mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan supaya Bapak ini kok emang hobinya jalan-jalan ke luar negeri, minimal di ASEAN lah, udah bisa diakomodir untuk kebutuhan transaksinya Pak ya. Iya. Iya. Ya kita belum Pak, belum jadi bank devisa Pak, salah satunya alasan kita Pak. Nah, mudah-mudahan kok nanti izin proses kita untuk jadi bank devisa selesai, nah itu bakal jadi fase selanjutnya untuk dikembangkan Pak. Nah, mohon doanya Pak. Oke, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak yang di atas tadi, kita Pak
kalau saya nggak punya apa legitimasi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi karena keterbatasan saya juga Pak untuk menentukan kebijakan. Tapi yang saya tahu memang ada batasan-batasan Pak, ataupun memang ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh regulator yang memang harus dipatuhi oleh setiap bank. Jadi mungkin kalau memang apa yang Bapak harapkan tadi bisa kami akomodir, itu solusinya kita bakal sampaikan dulu Pak ke manajemen kita Pak, mudah-mudahan bisa membantu kayak kepentingan kayak Bapak tadi Pak. Itu aja Pak mungkin dari saya Pak. Oke, mungkin ada yang lain nih Bu atau Bapak? Oke, kalau nggak ada saya izin tutup. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dari Bank Aceh Syariah yang telah memberikan kita pengetahuan mengenai layanan digital yang saat ini tersedia di Bank Aceh Syariah dan membuka pengetahuan kita lebih dalam lagi tentang sistem perbankan yang terjadi di Aceh dan di Indonesia saat ini. Dan juga selamat bergabung, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Maimun Syukri SPPD KGH. Selanjutnya untuk pemateri kedua dari Bapak Profesor Dr. Maimun Syukri SPPD KGH yang akan memberikan kita sedikit pemateri nih dari segi kesehatan karena beliau merupakan seorang dokter yang ternama. Nah, kepada Bapak Maimun kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT, salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati para senior kami, saya menjadi sangat tersanjung berada di tempat yang mulia ini, memenuhi undangan Pak Idrus. Saya kira saya wajib hadir karena ini masa depan saya juga kalau umur panjang. Ada teman saya Pak Angga, senior saya Pak Fijar, ada Prof Said ya, Pak Jenal, ada Pak Rahim, sama-sama di rumah sakit sama Bu Anis ya, Bu Ana, Bu Mariana ya. Terus ada yang teman saya sama-sama SMA 2, Pak Angga, Pak Camat, Pak Bahar, Pak Yusriyadi, banyak SMA 2. Jadi saya nggak kumpul sini juga kumpul dengan yang sudah SMA 2 yang. Okay. Saya diminta Pak Daus, Pak Idrus untuk menyampaikan masalah kesehatan terutama pada lansia. Tapi saya kira topik yang menarik untuk kita bahas, diskusi ini sarana diskusi aja. Saya berharap setelah ini nanti ada diskusi. Kenapa saya pilih topik hipertensi? Karena emang kalau kita duduk berempat, satu di antara kita itu hipertensi. Okay. Ya. Diabetes juga seperti itu. Dan budget yang dihabiskan oleh negara itu besar sekali. Oleh karena komplikasi dari hipertensi dan diabetes. Jahatnya sama, yang dicari sama. Pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Yang besar seperti orang stroke, serangan jantung, pada orang diabetes kaki dipotong. Pada yang kecil ada kerusakan di mata dan kerusakan di ginjal. Ginjal nanti mungkin harus tahap akhirnya harus cuci darah. Ya. Ya. Tapi semua ini bisa dicegah. Kan? Definisinya hipertensi itu bila tensinya di atas 140. Ini high normal di bawah 140. Sistoliknya di bawah 90. Tapi kalau 140 ke atas, diastoliknya di atas 90, maka ini masuk hipertensi grade 1, derajat 1 ya. Kok hilang? Oh, kok saya nggak ngapa-ngapain kok hilang? Terus ada grade 2 di atas 160. Tapi Bapak Ibu ketahui bahwa ini pengelompokan dari salah satu saja. Banyak pengelompokan, masing-masing negara punya. Tapi yang ada adalah 3 grade dan 2 grade. Dulu ini tidak ada 2 grade. Tapi kenapa muncul 2 grade? Karena supaya kita aware. Di atas 160 berarti kita sudah harus waspada. Ini lebih cenderung kiblatnya ke Amerika, tapi yang 3 grade itu cenderungnya ke Eropa. Jadi tidak mutlak harus fanatik ke Eropa atau ke Amerika. Yang penting kita tahu ada pembagian-pembagian yang berbeda. Namun tujuannya sama, bagaimana menekan angka komplikasi daripada hipertensi. Jadi cara mengukur tensi itu ada yang ini lanjutan kalau orang ragu kita tensinya tinggi apa enggak, biasanya kalau ketemu dokter naik, masuk kamar dokter naik, lihat baju putih naik tapi kalau di rumah lihat kain kafan enggak naik Jadi ini ada pengukuran 24 jam, ini rata-ratanya harus ini home blood pressure juga ada, ambulatori dan home blood pressure. Semua nanti ujungnya kalau di atas ini baru kita anggap suatu hipertensi. Oke. Ini sekarang ada hari hipertensi sedunia. Jatuhnya pada tanggal 17 Maret 2024. Ada hari ginjal sedunia, tapi tidak ada hari ibu sedunia. Kita ada hari ibu ya. Jadi banyak hari-hari sedunia terkaitan dengan kesehatan. Hari ginjal, hari kanker, hari hipertensi, banyak macam-macamnya. Tujuannya ada satu, supaya komplikasi selalu harus bisa ditekan. Karena itu budget yang dihabiskan banyak sekali.
orang stroke, orang yang infak jantung, orang yang gagal cuci darah, itu banyak sekali. Dan program prevensi itu tidak getol, padahal kunci di situ. Maka tugasnya kita ini yang bergerak di Vaskes, fasilitas kesehatan, untuk selalu mengkampanyekan bahwa pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Ini cara mengukur tensi. Ini alat-alatnya ya, alat pengukurnya ada yang pakai yang ini speedometer ya, pakai raksa ya. Ada yang digital, ada digital, ada yang pakai sekarang yang baru model di klinik ini banyak dipakai. Syaratnya yang pakai itu harus divalidasi, alat ukurnya itu harus dikalibrasi. Kalau timbangan kan ada Badan Meteorologi dan Geofisika ya, yang tiap berapa bulan dulu keliling kan, timbangan diukur di tera lagi ya. Sekarang nggak tahu saya. Dulu karena tempatnya di depan sekolah kami SMA 2 ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, jadi bisa lihat kan. Ya, Pak Angga ya. Pak Angga ini teman saya SMA satu kelas, nggak ketemu berapa puluh tahun? 40 tahun. Ketemu di LAN, saya mendampingi staf junior saya prajabatan. Jadi saling bertanya siapa itu. Akhirnya pulang. Jadi kita harus melihat mindset yang harus dipakai ini. Harus cocok untuk pasiennya. Nggak boleh yang anak kecil dipakai untuk dewasa dipakai anak kecil. Dan lingkarannya pun harus betul-betul diukur sehingga nyaman untuk pasien. Nggak boleh kenceng, nggak boleh sempit, itu mempengaruhi hasil semuanya. Jadi yang paling penting adalah ini, divalidasi alatnya sesuai lingkar lengan, mansetnya, kain yang dibalut itu, kemudian panjang 35 cm, lebar 12, sudah ada ketentuannya. Idealnya balonnya seperti ini, lebih kecil untuk anak lebih kecil. Jadi kalau kenceng letaknya pas di sini di likuan tekuk itu tidak bisa, akan mempengaruhi hasil. Karena sekali kita mengatakan hipertensi, maka pasien harus minum obat. Kita pastikan, karena kita tidak betul mengukurnya, tapi kita bilang tensi naik, ya itu loh, itu tidak boleh ya. Pasien juga harus betul-betul disiapkan untuk ukur tensi. Harus tenang pasiennya ya. Tidak boleh cemas, tidak boleh gelisah, dan tidak boleh mengeluh sakit, nyeri. Jadi tidak boleh tensi pasien saat nyeri, pasti naik. Bila perlu dianjurkan istirahat 5 menit dulu sebelum pemeriksaan. Tidak setelah minum kopi atau merokok atau olahraga ya. Jadi istirahat dulu 30 menit habis olahraga baru boleh diukur. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan mengandung stimulan seperti obat flu ya. Obat flu itu yang ada efedrin, itu pasti naik ya. Lalu tidak sedang menahan kencing, pipis dulu baru kunci ya. Pipis dulu. Tidak sedang menahan air besar juga gitu kan. Tidak menggunakan pakaian yang ketat. Ini pakai baju sempit terus pakai manset dipompa, tidak boleh ya. Terus ruangannya harus tenang dan nyaman ya. Lalu pasien dalam keadaan diam, tidak bicara. Jadi kalau ada telepon masuk, sebelah kiri pegang HP, sebelah kanan detensi, tidak boleh. Itu tidak boleh, akan mempengaruhi hasil. Jadi ada kala dokter yang mungkin kejam, tidak boleh HP dihidupkan di tempat dia supaya tenang. Ini tujuannya supaya betul-betul hasilnya akurat. Karena dengan akurat itu kita menentukan ini hipertensi apa enggak. Kalau hipertensi kasih obat. Sekali kita bilang hipertensi berarti ya minum obat. Obatnya tentu nanti macam-macam. Posisi pasien. Duduk
berdiri atau berbaring sesuai kondisinya. Tapi yang paling penting letak manset tadi harus setinggi dengan letak jantung. Ya, oke. Posisi duduk gunakan meja untuk menopang lengan dan bersandar ya. Fleksi lengan bawah dengan siku setinggi jantung. Nah, terus kedua kaki menyuntai ke bawah ke lantai, tidak bersilang. Nah, duduk di sini ada tensi, dokter pompa pasien situ, letak manset dengan jantung harus sama. Tidur juga boleh, nah, tidur berbaring ya, tapi letaknya sama, letak tensi dengan jantung harus sama. Seperti ini duduk menyuntai. Jadi ini pengukuran yang benar. Saya kira ini lewat ya. Oke, ini tadi prosedur sudah saya sampaikan, juga bisa kita lewat. Ini untuk anak sekolah sebenarnya ini. Ini untuk cara mengukur tensi yang benar ya. Oke, ini sama tuh. Duduk. Oke, 1 sampai 3 menit setelah berdiri. Jadi ini harus betul-betul dijaga, pengukuran harus benar. Oke. Untuk di rumah bagaimana? Yang saya bilang tadi, sebuah metode pengukuran tekanan darah dilakukan sendiri di rumah atau di luar klinik. Jadi yang kita ragu biar dia ukur sendiri, tapi kaidahnya harus benar. Nanti dia catat, dia bawa ke kita akan lihat betul enggak dia hipertensi. Dan yang paling penting adalah mengukurnya pada saat tenang. Jadi tenang, mungkin bangun pagi ya, subuh belum ada kegiatan, masih basal kita, dan saat itulah yang diharapkan bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya dari hipertensi. Kalau datang ke dokter sore, antrinya lama, gelisah, naik juga tuh. Kan? Naik juga tuh. Jadi tidak bisa jadi patokan. Jadi dokternya harus bisa ngajak guyon dulu pasiennya ya, sudah lama duduk di luar ya, relax ya, diukur balik. Oke. Ini kegunaan untuk pastikan ya, untuk memantau dan kita melihat obat yang kita berikan sudah efektif enggak. Ini saya kira sama, alatnya harus kalibrasi. Hal yang penting diperhatikan ini tidak merokok tadi, saya ulang lagi, ini di ruangan yang tenang, suhunya normal, enggak dingin. Kalau dingin spasme, tensi naik ya. Oke. Tidak terlalu panas ya, tenang, rileks, tidak bicara. Saya ulangi lagi. Pagi sebelah ini saatnya, atau malam sebelum tidur. Ini kan sudah rileks ya, sudah capek. Tapi tidak boleh ukur pulang kerja ya, capek ya. Apalagi di kantor mungkin beban kerja banyak, capek, pulang tensi pasti naik tuh. Diusahakan melakukan pemeriksaan di waktu setiap hari dengan waktu yang sama sebelum minum obat jika dalam pengobatan. Ini saya kira lewat KT. Bila ketemu tensi betul-betul sudah kita pastikan hipertensi, inilah populasinya besar, 8 miliar atau 33% dari jumlah penduduknya. Dikatakan peningkatan risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi saya sampaikan, ulangi lagi seperti tadi, bahwa yang dicari adalah pembuluh darah besar. Kalau di otak, stroke. Kalau di jantung, penyakit jantung koroner. Kalau di kaki, namanya PAD, peripheral artery disease. Jadi kalau orang jalan sakit, berhenti hilang, berarti sudah ada komplikasi juga di pembuluh darah di kaki. Hipertensi ya, itu PAD. Beda dengan orang diabetes, di kaki biasanya luka karena suplai nutrisi ke tungkai tidak cukup baik karena pengaruh dari kerusakan pembuluh darahnya. Beda caranya aja. Tapi yang atas, jantung, mata, ginjal dan otak sama hasilnya ya. Kalau kita sudah masukkan itu, obatnya 2. Ada yang farmakologi,
ada yang non farmakologi. Yang non farmakologi itu tidak pakai obat, seperti menurunkan berat badan. Kalau orang gemuk nurun 10 kilo, katanya bisa turun tensi 10 mm Hg. Kurangi lemak, banyak makan buah, banyak makan sayur, olahraga. Terus kurangi garam. Lalu kalau ada yang hobi alkohol, sedikit saja boleh minum. Ya, tapi kita kan tidak ada alkohol, sedikit saja. Garam itu tidak boleh lebih 120 mg sehari. Yang direkomendasikan untuk orang hipertensi. Olahraga juga begitu, sifatnya aerobik, tiap hari 30 menit cukup. Ya. Terus berat badan itu yang murah meriah, cuma agak susah. Terus kalau untuk obat bagaimana? Obat banyak, obat hipertensi banyak. Kita berikan harus lihat pasien, karena semua obat kita harus tahu tepat pasien, tepat cara pemberian, cepat dosis, kemudian waspada efek samping pengobatan. Jadi harus tahu indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari pengobatan. Tidak semua obat cocok untuk semua orang. Ada orang yang minum Concor atau Mentit tuh, yang semula tidak muncul asmanya, dia asmanya kambuh. Jadi dokter harus bertanya, mau kasih obat apa, riwayatnya apa. Saya punya pasien pernah tahunan minum Captopril, bukan dengan saya, datang saya sudah tahu, batuk, selalu batuk, tensi turun tapi dia batuk, tidak bisa tidur malam. Terus jumpa saya, dikorek, tanya balik, saya minum sudah lama dokter, berhenti Captoprilnya, minggu depan yang kontrol saya sudah tidak batuk dokter. Senangnya bukan main. Kan? Jadi dokternya harus jelimat bertanya, koreksi. Kayak amlodipin atau Norvas itu efek sampingnya berdebar-debar, mukanya merah, kaki bengkak. Ya, harus ditanya, ada riwayat sebelumnya enggak? Atau sekarang minum dievaluasi, walaupun tensi turun tapi ada masalah, ganti. Ya, ada pilihan lain yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, itu harus dokter harus rewel ya. Nah, kalau nggak rewel lewat maka muncul seperti tadi itu, batuk, sesak, asma itu. Oke. Ini gaya hidup ini yang tadi saya bilang, pola makan yang bisa mengurangi berat badan. Ini dasar pencegahan, ini pola hidup. Kemudian rekomendasi mencakup menjaga berat badan, pola makan, minuman sehat, dan kebiasaan buruk, ya, merokok macam-macam. Merokok itu mungkin perlu lebih tahu, ya, karena ada pendapat itu haram, ada pendapat enggak, ya. Oke. Tapi yang jelas, yang pikir rokok itu enggak merokok. Dan dia sudah tulis di kotak rokok itu, merokok itu membunuhmu, ya. Ya. Jadi kita masih merokok juga. Dan maaf ya, enggak semua. Yang banyak merokok itu orang yang income-nya rendah. Ya, itu ada statement seperti itu. Tapi saya tidak meneliti. Ya. Oke, ini pencegahannya. Oke. Berat badan yang paling penting, saya bilang tadi kalau turun 10 kilo, maka tensinya bisa turun 10 sampai 20 mm Hg. Murah, meriah, tapi susah. Oke, ini obes, ya. Manajemen berat badan. Sekarang banyak ahli gizi, ya, gizi klinik. Ternyata konsultasinya mahal. Dulu orang menganggap gizi klinik itu sebelah mata. Sekarang ibu-ibu yang ngetren berat badan besar turun pakai diet, bayar mahal. Kalau pasien saya tidak mampu bayar, saya kirim ke rumah sakit murah. Tapi yang mampu ya kirim ke gizi klinik,
dan banyak yang berhasil dengan bayaran yang lumayan mahal ya. Ngetren sekarang tuh ibu yang satu berhasil nanti ibu lagi ikut ya. Jadi si dokter juga lumayan pasiennya. Kemudian ini banyak programnya ya, banyak program tergantung komorbiditas ya. Diabetes, hipertensi atau tidak ada yang lain, lipid ya, semua itu bisa diatur oleh ahli gizi. Ini juga gitu, dan efek terhadap tekanan darah ya, kemudian terhadap berat badan yang obat-obat bisa diturunkan, tensi turun, obatnya diturunkan. Ya. Penelitian lain adalah penurunan berat 1 mm Hg tensi setiap 1 kg ya. 1 kilo turun 1 mm Hg. Jadi saya bilang tadi 10 kilo turun 10 mm Hg turun ya. Cocok ya. Fisik yang di latihan resistensi aerobik, yang aerobik diminta ya. Kemudian ini Bu Mariana yang pintar, dulu sering ikut senam jantung tiap hari Jumatnya. Jadi saya kira banyak di senam-senam jantung yang sehat, boleh ikut itu sebenarnya. Ini aktivitas fisik juga saya kira harus teratur. Ini nutrisi, DAS, Diet Approach to Stop Hypertension. Itu tadi yang saya bilang banyak sayur, banyak buah, kurangi garam, itu untuk diet. Malah dianjurkan ada yang vegetarian ya. Nutrisi yang pengaturan nutrisi personal ya, harus individu juga diatur oleh ahli gizi untuk manajemen nutrisi hipertensi. Jadi pengobatannya itu komprehensif, ada obat, ada nutrisi, ada olahraga. Jadi itu yang diharapkan bisa turun. Ini dasnya ya, komposisinya makanan kaya akan protein, serat kayak serat ya, ada magnesium, ada kalsium, garamnya per miligram per hari atau 5 gram per hari ya. Kemudian bahan makanan dianjurkan adalah nasi merah, talas, kentang, singkong, oat, sereal, daging tanpa lemak ya. Boleh makan daging, yang nggak boleh garam. Jadi tensi naik bukan dengan daging, tapi dengan garam. Garam itu natrium, natrium itu menarik air, bukan dengan daging. Ya. Oke, kacang-kacangan ya, kacang sayur, buah, air putih, susu rendah lemak. Ini yang dianjurkan diet untuk orang-orang hipertensi. Ini kalium, DAS itu kalium program. Ini pisang ya, mana pisang? Pisang bagus ya, bayam pisang ya, apokat ya bagus ya. Hindari gula tambahan, minuman manis, makanan manis, permen. Karena ini membuat gula naik, sering kencing, minum banyak nanti ya, minum kita mungkin lupa, yang kita minum tidak hanya air putih aja, tapi yang lain juga. Ini untuk gula ya, gula tinggi harus dikurangi juga, karena ini bisa kadang-kadang bergabung, tensi naik lama-lama, gangguan ke gula juga ada, gula naik lama-lama ke tensi juga bisa. Karena sindroma beberapa gejala muncul biasanya. Ini makanan serat yang diharapkan, kemudian non alkohol ya. Untuk manajemen stres, disuruh yoga. Kalau stres bisa naik 10-20, bukan karena tensinya marah-marah, jadi marah-marah, tapi stres duluan jadi tensi naik ya. Oke ya. Ini musik disuruh ya, untuk menurunkan stres, tapi ada pendapat musik itu haram ya. Maka kita milih ini ada yoga aja ya, yoga aja kan. Oke. Tidur juga begitu, kita diminta 7-8 jam sehari, tapi rata-rata kita mungkin tidak sampai ya, apalagi masih aktif itu tidak sampai. 5-6 jam tanpa insomnia, tanpa gangguan tidur sudah cukup, tidak mendengkur. Tidur siang ini saya ragu, karena agama kita menyuruh kita tidur siang sebentar ya, supaya malam bisa bangun ya.
ya, bisa bangun tahajud ya. Ya, tapi dari UK bilangnya seperti ini, tidur siang malah justru ada risiko tensi. Ini mungkin penelitian kita yang kita tidak meneliti. Kalau kita meneliti mungkin bisa bantah nih ya. Karena juga dulu ada Dr. Saleh yang S3-nya perkara tahajud ya, bangun tengah malam, dan itu bisa mengurangi inflamasi itu. Kemudian kualitas dan durasi tidur lebih. Studi menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih pendek dan yang tidak efisien itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi makanya diharapkan untuk tidur. Tapi ini bertolak belakang satu dengan tiga ini. Suruh tidur, tapi sini katanya naik. Ya. Jadi ini kita tidak usah ikut aja. Oke, ini yang sleep apnea ya, orang ngorok ya. Itu biasanya karena sempit ya. Jadi sempit. Laringnya itu jadi sempit sehingga udara masuk itu agak susah. Jadi harus selalu di hiperekstensi di tengah mundanga, baru itu lidahnya tidak jatuh ke belakang supaya aliran udara masuk lebih baik. Komplikasinya apa? Mudah terjadi diabetes karena insulinnya tidak bekerja baik ya. Jadi gangguan metabolit, lipid dan lemak dan gula juga bisa terjadi aterosklerosis. Kemudian saya juga penyebab hipertensi sekunder. Jadi hipertensi itu ada primer dan sekunder. Yang primer atau esensial yang tidak diketahui sebabnya, itu prosentase justru lebih besar, 90%. Hanya 10% yang diketahui sebabnya. Dan namanya hipertensi sekunder. Nah, yang 90% itu sering dikaitkan dengan genetik ya, dan pola hidup. Kalau diabetes sekarang lebih banyak lagi naik terus karena pola hidup. 60% diabetes juga karena pola hidup. Kabar terakhir dari Malaysia 5 tahun yang lalu, pasien yang cuci darah 58% karena diabetes. Di kita juga sedang meningkat prevalensi itu karena kita serumpun, tidak jauh beda. Di sana ada teh tarik, sini ada teh tarik. Okay. Di sana ada nasi lemak, kita ada nasi goreng sama ini. Ya. Jadi itu yang saya kira pola hidup yang harus kita atur supaya kita terhindar dari komplikasi. Ini merokok ya, saya kira sama ya. Kemudian rokok ada nanti lemak rokok, jadi ada plak di pembuluh darah, terbentuk plak sehingga sempit pembuluh darahnya, aliran darah ke organ menjadi berkurang. Polusi tidak banyak melaporkan polusi itu, tapi sekarang disampaikan termasuk polusi suara, bising itu juga mempengaruhi, tidak tenang. Ini yang kurang bisa dilihat ya. Yang primer, sekunder. Yang sekunder ini biasanya muncul ada kondisi lain ya. Sebabnya banyak ya. Karena usia bisa. Dan ini tidak aktif rokok, ini faktor risiko. Ini yang primer ya, primer. Sudah punya bakat, ditambah kondisi seperti ini maka dia muncul. Ya. Sudah punya bakat genetik ya. Jadi ada pertanyaan, apakah kalau bapak saya hipertensi, saya bisa hipertensi? Bisa tidak muncul. Kalau menjaga ini, menghindari seperti ini. Ya. Tidak harus muncul, tidak mesti muncul. Ya. Ini yang sekunder yang saya bilang tadi, ini ada obat-obatan. Ya. Ada tiroid ya, orang gondok tensi naik ya, bukan gondokan ya, bukan gondokan ya. Terus ada masalah di ginjal ya, loh ada minum obat-obatan, orang ibu-ibu minum pil KB hormonal, naik tensinya. Terus kalau kita tahu kita stop, tensi akan turun balik. Ini namanya sekunder ya, sekunder. Kemudian
sering minum obat-obatan dekongestan flu, pilek, pusing bolak-balik. Ada obat yang mengandung efedrin. Efedrin itu tensi naik. Karena konsumsi lama, maka tensi jadi naik. Ya. Anti sakit. Natrium diklofenak yang sering diminum. Sakit lutut. Katanya asam urat. Umur 60 tahun kamu sakit lutut. Bukan asam urat itu. OA itu osteoartritis karena istilah awam ada pengapuran. Ini sendi yang menahan tubuh, tumit, lutut, pinggang. Kalau gemuk, pasti yang nahannya menjerit tuh. Estrogen sudah tidak ada. Kemarin-kemarin waktu masih haid dijaga oleh estrogen, tidak ada keluhan. Sekarang estrogen sudah tidak ada yang jaga tulang, muncul keluhan seperti itu. Bukan asam urat ya. Ada asam urat periksa sini 10, panik. Kita periksa darah yang betul, tidak sampai 5,4. Jadi hati-hati dalam memilih modalitas diagnostik, harus yang akurat. Karena salah pilih, salah hasil, salah diagnosis, salah minum obat, muncul komplikasi. Ya. Termasuk komplikasi membeli anti nyeri. Natrium diklofenak ya, Voltaren itu ada natriumnya. Natrium itu garam. Garam bikin tensi naik. Nah, belum lagi luka lambung. Ya. Jadi hati-hati dengan obat. Ada obat yang menghilangkan nyeri tapi tidak punya efek ke lambung, tidak punya efek ke ginjal, ada. Yang tahu dokter ya. Jadi harus datang ke dokter. Oke. Ada yang tensi naik karena hamil ya. Banyak. Karena kehamilan tensi naik. Ya, kita harus mengakhiri kehamilan, terminasi karena bahaya untuk ibu dan janinnya. Jadi ini yang sekunder banyak. Kalau yang ini kita harus curiga pada anak-anak muda yang hipertensi. Tidak boleh minum captopril, nggak boleh minum valsartan sebelum diagnosis tegak. Bukan karena pembuluh darahnya. Karena kalau betul yang karena ini kita kasih captopril dan valsartan tadi, maka ginjalnya cepat turun fungsinya. Jadi harus diagnostik dulu, kirim ke rumah sakit, pastikan bukan itu. Kalau ini betul seperti ini, obatnya mudah. Ada tindakan dilebarkan pembuluh darah ginjalnya, selesai, dia tidak perlu minum obat. Jadi diagnostiknya harus didahulukan. Ini saya kira ini punya Prodia, saya lewat aja ya. Ini kesimpulan. Hipertensi adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian secara global. Kemudian perubahan gaya hidup merupakan inti dari pencegahan dan pengobatan hipertensi. Kemudian disarankan untuk memulai perubahan gaya hidup sejak dini, termasuk menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan serta minuman yang sehat. Dan yang terakhir adalah pentingnya pendekatan holistik dalam nutrisi, diet, olahraga, dan mindfulness untuk mengelola tekanan darah. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Asal jangan sama dengan S3. Saya tanya satu dosis minum air fit. Kan kita tidak tahu air fit. Di Darussalam ini ada di warung air pahit itu. Pahit, nah, ipit. Yang pahit itu. IFP. Dari daun-daunan. Ya, dari daun-daunan. Oh, Bapak tidak tahu di sebelah fakultas kedokteran itu ada dijual. Pintu masuk. Saya Cooper, Pak. Cooper saya. Jadi. Ya, udah. Itu dosisnya enggak tahu. Saya diberitahu sama teman. Bagus, enak kali makan abang. Minum obat ini. Enak, bagus sekali saya enak badan dibilang. Dosisnya kita enggak tahu. Terus saya udah 2 tahun minum ini. 3 bulan dia bilang itu meninggal dia. Ketahuan itu adanya
lever. Ada hubungannya itu? Satu. Yang kedua, tidak semua obat mujarab untuk semua orang. Tapi saya dapat informasi Nah, kalau golongan darahnya sama, itu bisa mujarab. Apa betul itu? Golongan darah sama? Bisa? Golongan darah sama. Saya satu obat si A mempan. Nah, dia bisa mempan juga pada si B yang golongan darahnya sama. Apa betul itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.